Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niknik Lisna Analis Levhana dengan NIM 2250191045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Bahan Alam. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas sebelum praktikum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Di sini terdapat pendahuluan yang sudah saya rangkum ringkas agar dapat mudah dipahami, yaitu menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan atau persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lainnya yang diakui. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 321, obat bahan alam digolongkan menjadi 4. Yakni yang pertama ada jamu, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga fitofarmaka, dan yang terakhir yang keempat obat bahan alam lainnya. Kemudian masih tahap pendahuluan, saya akan menyampaikan apa itu standarisasi simplisia. Standarisasi simplisia adalah serangkaian pengujian dan prosedur untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat simplisia atau biasa kita sebut bahan alam obat sebagai bahan baku produk obat. Proses ini meliputi parameter organoleptik atau biasa uji fisik. Ada beberapa contoh dari uji fisik ini, yaitu yang pertama, dilihat dari warna. Diamati dengan indera penglihatan, digunakan untuk menilai keseragaman, kecerahan, kejernihan, atau perubahan warna akibat penyimpanan. Kemudian yang kedua, dari bau atau aroma. Dinilai dengan indera penciuman, menggambarkan karakter khas bahan misalnya harum, asam, tengik, alkoholik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada rasa, dinilai dengan indera perasa. Digunakan untuk menilai rasa khas seperti manis, pahit, asam, asin, getir, atau rasa yang tidak normal lainnya. Kemudian yang keempat ada tekstur atau konsistensi. Dirasakan dengan perabaan atau saat dikonsumsi. Contohnya halus, kasar, lembek, keras, kental, cair, berminyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada bentuk atau penampakan. Menilai bentuk fisik bahan atau sediaan, misalnya serbuk, kristal, granul, tablet utuh atau pecah, permukaan licin, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada ukuran dan keseragaman partikel, terutama untuk bahan padat seperti serbuk atau granul. Selanjutnya yang ketujuh ada kejernihan untuk cairan tentunya. Apakah jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Yang kedelapan ada rasa sentuh. Dapat berupa sensasi di lidah atau di tangan, misalnya licin, kasar, berminyak, lembut, atau sebagainya. Dan yang terakhir itu ada juga dari suara, misalnya bunyi klik saat membuka tutup botol atau crack saat mematahkan tablet effervescent atau bunyi renyah pada produk makanan. Selain dari parameter organoleptik, juga ada dari kimia, biasanya itu seperti kadar air, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif lainnya.
Baik, kemudian saya akan menyampaikan tujuan dari standarisasi Simplisia. Apa itu tujuan dari standarisasi Simplisia? Tujuannya untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi Simplisia ini menjamin kualitas bahan baku obat bahan alam sehingga terjamin juga keamanan dan khasiatnya. Jadi tujuan standarisasi Simplisia untuk menjamin bahwa bahan alam yang digunakan sebagai bahan baku obat memiliki mutu yang tetap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses standarisasi juga dapat dipastikan bahwa Simplisia yang digunakan memenuhi persyaratan mulai dari identitas, kemurnian, kadar zat aktif, serta bebas dari cemaran fisik, kimia, maupun cemaran mikrobiologi. Dengan demikian, standarisasi Simplisia bertujuan agar produk obat bahan alam yang dihasilkan memiliki efektivitas dan keamanan yang terjamin, serta memberikan khasiat yang stabil dari batch ke batch. Selain itu, standarisasi juga berperan penting dalam mendukung pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka yang memenuhi standar ilmiah dan farmakope. Baik, untuk selanjutnya masuk ke dalam bagian inti dari presentasi yang saya sampaikan ini, yaitu bagian pembahasan, yang mana pada bagian ini, pada tahap ini, saya akan membahas satu persatu soal-soal dari tugas sebelum praktikum. Di sini terdapat soal nomor 1, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, Simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang parameter mutu bahan baku dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Dalam industri obat bahan alam, mutu bahan baku sangat penting untuk menjamin keamanan, khasiat, dan konsistensi produk yang dihasilkan. Farmakope Herbal Indonesia menetapkan beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas Simplisia, ekstrak, ataupun sediaan bahan alam. Kemudian secara umum, parameter mutu ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama parameter spesifik dan yang kedua parameter non-spesifik. Baik, sudah terlihat di slide. Pembahasan yang pertama akan saya bahas tentang parameter spesifik. Begitupun nanti saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Di sini terlihat ada beberapa contoh. Yang pertama, pemerian makroskopis dan mikroskopis Simplisia. Untuk yang kedua, pola kromatogram atau KLT sebagai sidik jari kimia. Kemudian yang ketiga, kandungan kimia spesifik atau senyawa penanda. Terakhir, yang keempat, kadar total senyawa, contohnya flavonoid, minyak atsiri, dan saponin.
Contohnya, pola KLT ekstrak jahe menunjukkan bercak khas gingerol. Jadi maksud dari parameter yang pertama yaitu parameter spesifik ini adalah parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memastikan keaslian bahan herbal. Dengan parameter ini, kita bisa mengetahui apakah bahan yang digunakan benar-benar sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah pemerian makroskopis dan mikroskopis simplicia. Makroskopis untuk yang pertama, makroskopis berarti pengamatan yang dilakukan dengan mata telanjang, seperti warna, bentuk, aroma, dan rasa. Contohnya, jahe yang berwarna kuning kecoklatan, berbau yang khas, dan memiliki rasa yang pedas. Lalu yang kedua ada mikroskopis. Dilakukan dengan mikroskop untuk melihat struktur sel atau jaringan khas tanaman, seperti adanya sel minyak atau butiran pati. Ini memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar berasal dari tanaman yang dimaksud. Untuk parameter yang kedua adalah pola kromatogram atau kromatografi lapis tipis yang biasa kita sebut KLT. Metode ini digunakan untuk melihat pola titik, untuk melihat pola sidik jari kimia dari suatu ekstrak. Setiap tanaman memiliki pola bercak khas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pola KLT ekstrak jahe menunjukkan adanya bercak khas senyawa gingerol. Dari situ, kita bisa tahu bahwa bahan tersebut benar-benar jahe, bukan bahan yang lain ataupun yang mirip-mirip jahe. Selanjutnya, parameter yang ketiga ada kandungan kimia spesifik atau senyawa penanda. Senyawa penanda adalah komponen kimia utama yang mewakili aktivitas khas dari tanaman herbal. Misalnya, gingerol untuk jahe, kurkumin untuk kunyit, kemudian agrorapolid untuk sambiloto. Pengujian ini penting agar kita tahu bahan tersebut mengandung senyawa aktif yang sesuai. Parameter spesifik yang terakhir adalah kadar total senyawa aktif, seperti kadar total flavonoid, minyak atsiri, atau saponin. Tujuannya untuk mengetahui jumlah total kelompok senyawa aktif yang berperan dalam efek farmakologisnya.
Misalnya, jika kadar flavonoidnya terlalu rendah, maka efek obat herbalnya juga bisa berkurang. Jadi, saya simpulkan secara singkat, parameter spesifik digunakan untuk mengidentifikasi, memastikan keaslian, dan menjamin konsistensi kimia bahan obat herbal. Selanjutnya, parameter non-spesifik. Yang pertama, susut pengeringan. Yang kedua, kadar air. Yang ketiga, kadar abu total dan abu tidak larut asam. Yang keempat, kadar sari larut air dan larut etanol. Yang kelima, pH dan viskositas khusus untuk ekstrak. Parameter ini menunjukkan stabilitas dan kemurnian bahan. Jika parameter spesifik digunakan untuk memastikan identifikasi dan keaslian bahan, maka parameter non-spesifik berfungsi untuk menilai stabilitas, kemurnian, dan kualitas fisik kimia bahan. Jadi, dari parameter ini, kita bisa tahu apakah bahan tersebut bersih, stabil, dan memenuhi standar mutu. Berikut saya sampaikan jenis-jenisnya dari parameter non-spesifik. Yang pertama adalah susut pengeringan. Parameter ini menunjukkan berapa banyak air atau zat mudah menguap yang hilang saat bahan dikeringkan. Tujuannya untuk apa? Tentu memiliki tujuan untuk memastikan bahan tidak terlalu lembab karena kelembapan tinggi bisa memicu pertumbuhan jamur atau penurunan kualitas. Contoh selanjutnya ada kadar air. Kadar air mengukur jumlah air yang masih tersisa dalam bahan. Jika kadar air terlalu tinggi, bahan mudah rusak dan atau dapat ditumbuhi oleh jamur. Jadi, kadar air yang rendah menunjukkan bahan yang lebih stabil dan lebih awet. Berikutnya, ada kadar abu total dan kadar abu yang tidak larut asam. Yang pertama, kita membahas kadar abu total terlebih dahulu. Abu total menunjukkan jumlah mineral anorganik dalam bahan. Sedangkan abu tidak larut asam menunjukkan kontaminasi dari luar, seperti contohnya terkontaminasi oleh pasir, terkontaminasi
oleh tanah. Jadi, semakin kecil nilainya, semakin murni bahan tersebut. Lalu, ada kadar sari larut air dan larut etanol yang sudah saya sampaikan. Apa parameter kadar sari larut air dan larut etanol ini? Tentu parameter ini menunjukkan jumlah senyawa aktif yang dapat larut dalam air dan etanol. Artinya, semakin tinggi nilainya, semakin banyak zat berkhasiat yang bisa diekstrak dari bahan tersebut. Kemudian, untuk yang terakhir, ada ekstrak. Terdiri dari 2 parameter, yaitu ada pH dan viskositas. Kita membahas yang pertama, pH. Digunakan untuk apa pH itu? pH digunakan untuk memastikan tingkat keasaman ekstrak agar tetap stabil. Lalu yang kedua, viskositas. Viskositas menunjukkan kekentalan ekstrak supaya konsistensi antar batch tetap sama. Jadi kesimpulan dari parameter non-spesifik ini, secara keseluruhan, parameter non-spesifik membantu kita menilai stabilitas, kemurnian, dan mutu keseluruhan dari bahan baku maupun ekstrak. Jika semua parameter ini memenuhi, standar Farmakope Herbal Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan FHI, maka bahan tersebut dianggap layak untuk digunakan dalam pembuatan obat herbal yang aman dan berkhasiat, kemudian bermutu untuk. Baik, kemudian dilanjutkan untuk soal nomor 2. Sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Metode analisis kimia ini penting karena digunakan untuk memastikan bahwa bahan herbal memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, baik dari segi identitas, kadar, maupun kemurniannya. Metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia antara lain yang pertama, gravimetri. Digunakan untuk susut pengeringan atau kadar abu. Selanjutnya yang kedua, spektrofotometri UV visible. Digunakan untuk kadar senyawa aktif seperti flavonoid atau fenol. Dan yang ketiga ada kromatografi lapis tipis. Biasa kita sebut KLT, digunakan untuk identifikasi senyawa penanda. Yang keempat ada kromatografi cair
kinerja tinggi atau biasa kita sebut HPLC digunakan untuk kuantifikasi senyawa kompleks. Yang kelima ada destilasi, digunakan untuk penetapan kadar minyak atsiri, dan yang terakhir ada titrimetri, digunakan untuk kadar ion atau tidak larut asam. Jadi untuk gambaran umumnya, Farmakope Herbal Indonesia menggunakan berbagai metode analisis untuk menguji bahan baku, ekstrak, dan sediaan obat herbal. Secara umum, metode yang digunakan meliputi teknik gravimetri, spektrofotometri UV visible, kromatografi, destilasi, dan titrimetri. Tentu saja, masing-masing metode memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeda. Untuk metode yang pertama, sudah saya sampaikan yaitu gravimetri. Gravimetri ini merupakan metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat suatu zat. Metode ini umumnya digunakan untuk yang pertama, menentukan susut pengeringan, yaitu seberapa banyak zat menguap saat bahan dikeringkan. Kemudian yang kedua, menentukan kadar abu, baik kadar abu total maupun abu tidak larut asam. Metode ini sederhana, namun penting untuk mengetahui kemurnian bahan herbal. Selanjutnya adalah spektrofotometri UV visible. Metode ini digunakan untuk mengukur serapan cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Biasanya digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif seperti flavonoid atau senyawa fenolik. Contohnya, penetapan kadar flavonoid total pada daun jambu biji dilakukan dengan metode ALCL3 menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemudian ada metode berikutnya adalah kromatografi lapis tipis atau biasa kita sebut KLT. Untuk KLT itu sendiri digunakan untuk identifikasi senyawa penanda berdasarkan pola kromatogram yang dihasilkan. Metode ini berfungsi seperti sidik jari kimia dari suatu tanaman herbal. Contohnya, identifikasi pola KLT ekstrak temulawak dapat menunjukkan adanya senyawa kurkuminoid yang menjadi penanda khas tanaman tersebut. Kemudian, metode selanjutnya adalah HPLC. Metode ini digunakan untuk memisahkan dan mengukur kadar senyawa kompleks secara kuantitatif. Biasanya dipakai untuk bahan yang mengandung banyak senyawa aktif, agar tiap komponen bisa dianalisis secara tepat dan akurat. HPLC juga sering digunakan pada penelitian dan pengujian kualitas ekstrak herbal yang kompleks.
Untuk metode berikutnya adalah destilasi. Destilasi digunakan untuk menetapkan kadar minyak atsiri dalam simplicia atau ekstrak. Untuk caranya itu sendiri dengan memanaskan bahan hingga minyak atsiri menguap. Kemudian uapnya dikondensasikan dan diukur volumenya. Untuk contoh dari destilasi ini, yaitu penentuan kadar minyak atsiri dalam simplicia jahe. Dilakukan dengan metode destilasi uap. Dan untuk metode terakhir adalah titrimetri. Metode ini didasarkan pada reaksi kimia antara larutan standar dengan larutan sampel. Digunakan untuk menentukan kadar ion tertentu atau mengukur zat yang tidak larut dalam asam. Meskipun termasuk metode klasik, titrimetri tetap banyak digunakan karena hasilnya akurat dan peralatannya sederhana. Kemudian, saya akan memaparkan dari contoh-contoh aplikasi metode analisis. Berikut beberapa contoh penetapan metode analisis kimia dalam Farmakope Herbal Indonesia. Untuk contoh yang pertama, ada penetapan kadar flavonoid total pada daun jambu biji, yang mana menggunakan spektrofotometri UV visible dengan metode ALCL3. Untuk contoh selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, ada penetapan kadar minyak atsiri dalam simplicia jahe dengan menggunakan metode destilasi uap. Dan yang terakhir, untuk contoh yang ketiga, terdapat identifikasi pola KLT dari ekstrak temulawak untuk mendeteksi kurkuminoid. Dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan Farmakope Herbal Indonesia menggunakan berbagai metode analisis kimia seperti gravimetri, spektrofotometri UV visible, KLT, HPLC, destilasi, dan titrimetri. Tentu saja untuk masing-masing metode tersebut memiliki dan berperan penting dalam memastikan dari mutu, kemurnian, serta konsistensi untuk bahan obat herbal. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3. Bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut. Pada tabel tertera keterangan, metode pengujian, prinsip pengujian, serta parameter kunci yang diamati. Untuk keterangan yang pertama, susut pengeringan. Metode pengujiannya gravimetri, yaitu pengeringan hingga berat konstan. Untuk prinsip pengujian dari susut pengeringan ini yaitu sampel dipanaskan pada suhu tertentu untuk menguapkan air dan pelarut yang mudah menguap hingga berat tetap.
parameter kunci yang diamatinya, persentase kadar air sisa atau pelarut yang hilang. Selanjutnya, yang kedua, kadar air. Metode pengujiannya, destilasi toluen atau metode Kalb-Fischer. Untuk kadar air, prinsip pengujiannya, air dalam sampel dipisahkan melalui destilasi dengan toluen atau direaksikan dengan reaksi Kalb-Fischer. Untuk kadar air itu sendiri, parameter kunci yang diamatinya yaitu jumlah kadar air, persen bobot per bobot. Selanjutnya yang ketiga, keterangan kadar sari. Untuk metode pengujiannya, ekstraksi menggunakan pelarut. Pelarutnya apa? Yaitu air dan etanol. Dari kadar sari itu sendiri memiliki prinsip pengujian, yaitu simplisia diekstraksikan untuk melarutkan senyawa aktif. Kemudian diuapkan untuk mengetahui total zat larut. Parameter kunci yang diamati dari kadar sari itu sendiri, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Bagaimana persen yang dilihatnya? Selanjutnya, keterangan dari kadar abu total menggunakan metode pengujian pembakaran di fumage, suhunya kurang lebih 600 derajat Celcius. Prinsip pengujiannya, sampel dibakar hingga semua bahan organik hilang dan tersisa residu anorganik atau yang biasa disebut abu. Parameter kunci yang diamati dari kadar abu total, jumlah abu total menggunakan persen. Selanjutnya, keterangan dari KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode pengujiannya, kromatografi ini menggunakan plat silika gel. Untuk prinsip pengujiannya yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran antara fase diam atau plat dan fase gerak atau pelarut. Parameter kunci yang diamati dari KLT ini adalah pola bercak, warna bercak, dan nilai RF senyawa. Keterangan selanjutnya yaitu minyak atsiri. Dengan metode pengujian destilasi uap. Untuk prinsip pengujian minyak atsiri ini, sampel didestilasikan bersama uap air, minyak atsiri diuapkan lalu dikondensasikan dan diukur volumenya. Parameter kunci yang diamati dari minyak atsiri yaitu volume atau persentase minyak atsiri, persen volume per bobot. Keterangan yang terakhir yaitu flavonoid total. Flavonoid total itu menggunakan pengujian spektrofotometri UV visible. Untuk prinsip pengujian dari flavonoid total ini, yaitu senyawa flavonoid direaksikan dengan AlCl3 membentuk kompleks berwarna kuning, kemudian diukur absorbansinya. Untuk parameter kunci yang diamati dari flavonoid total, konsentrasi flavonoid total miligram per QE per gram ekstrak. Kemudian di sini ada beberapa rangkuman pengujian dalam parameter standarisasi. Yang pertama, standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam
merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa produk berbahan alam yang digunakan masyarakat memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang konsisten. Selanjutnya yang kedua, ada proses standarisasi dilakukan melalui pengujian parameter spesifik dan non-spesifik yang mencakup identitas simplisia, karakteristik fisik kimia, serta kandungan senyawa aktif. Dan yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, setiap produk bahan alam, baik itu jamu, obat herbal terstandar, maupun fitofarmaka, wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pharmacopeia Herbal Indonesia atau kita sebut FHI untuk memastikan kesesuaian mutu produk. Untuk ringkasan yang keempat, dengan adanya standarisasi diharapkan bahan alam Indonesia dapat dikembangkan secara ilmiah menjadi produk farmasi modern yang dapat bersaing secara global, sekaligus menjaga keamanan konsumen dan keberlanjutan bahan alam lokal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, oleh karena itu, standarisasi bukan hanya aspek teknis laboratorium, tetapi juga tanggung jawab ilmiah dan etika profesi farmasi untuk menjamin kualitas obat bahan alam. Mulai dari tahap bahan baku sampai hingga menjadi produk jadi. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa seluruh pembahasan dalam presentasi tugas sebelum praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang telah saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat berbagai banyak kekurangan dari materi dan pembahasan yang saya sampaikan, baik dalam penyusunan materi maupun dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk saran yang membangun demi perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata, semoga hasil dari presentasi ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, serta menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.